Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Wadhih fi Ilmil Wada'. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian-pembagian wada'. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa wada' itu memiliki beberapa pembagian tergantung sudut pandang masing-masing. Nah, sekarang kita sampai pada pembagian al-wada' yang ketiga. Namun sebelum menjelaskan pembagian wada' yang ketiga ini, perlu dijelaskan kembali bahwa arkanul wada' itu ada 4. Pertama disebut dengan al-wadhi', kedua disebut dengan al-mawdu', ketiga disebut dengan al-mawdu' lahu, dan yang keempat disebut dengan al-wada'. Nah, al-wada' ini adalah proses meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada suatu makna. Di dalam proses meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada suatu makna, yang terlebih dulu hadir di dalam benak al-wadhi ini yang mana? Apa lafaz atau makna? Yang terlebih dulu hadir di dalam benak al-wadhi adalah al-makna. Jadi makna terlebih dulu hadir di benak al-wadhi, kemudian wadhi menghadirkan lafaz untuk menunjuk kepada makna yang telah ada di dalam benak al-wadhi ini. Jadi di dalam proses al-wada', makna perlu dihadirkan terlebih dahulu, kemudian al-wadhi menghadirkan lafaz. Nah, ketika al-wadhi menghadirkan makna di dalam benaknya, maka ada kalanya makna yang dihadirkan itu umum, dan ada kalanya makna yang dihadirkan itu adalah khusus. Ketika al-wadhi menghadirkan makna di dalam benaknya itu, dan maknanya ini umum, ya, dan maknanya ini umum, maka ini yang dihadirkan makna keumumannya. Artinya memang keumumannya yang hadir dalam benak al-wadhi, tidak butuh perantara. Dan ini nanti disebut dengan wad'un am. Wad'un am. Artinya ketika al-wadhi menghadirkan makna umum ini, ya makna umumnya yang hadir di dalam benak al-wadhi. Ini disebut dengan wad'un am. Dan secara lengkap disebut dengan wad'un am li mawdu'in lahu am. Makna umumnya dihadirkan oleh wadhi secara keumumannya, dan lafaz nanti yang digunakan untuk menunjuk kepada makna ini juga makna menunjuk kepada makna keumumannya. Nah, ini disebut dengan wad'un am li mawdu'in lahu am. Kemudian ada kalanya makna yang hadir di dalam benak al-wadhi ini adalah khusus. Adalah khusus. Nah, ada kalanya makna khusus ini dihadirkan oleh al-wadhi dengan kekhususannya, memang kekhususannya tanpa ada perantara. Maka ini disebut dengan wad'un khas li mawdu'in lahu khas. Wad'un khas karena makna khususnya yang dihadirkan oleh wadhi di dalam benaknya, dan li mawdu'in lahu khas karena nanti lafaz yang menunjuk kepada makna ini yaitu menunjuk kepada makna khususnya, menunjuk kepada makna khusus. Nah, ini disebut dengan wad'un khas li mawdu'in lahu khas.
Nah, dan ada kalanya makna yang dihadirkan oleh wadhi ini adalah makna khos. Artinya yang ingin ditunjuk oleh wadhi maknanya adalah khos. Cuman makna khos ini tidak bisa dihadirkan oleh wadhi di dalam benaknya dalam bentuk khosnya, tapi butuh kepada perantara perantara yang umum, makna yang umum, yang mana nanti makna umum ini menunjuk atau mencakup kepada makna-makna khos yang ada di alam realitas, di alam luar. Nah, ini nanti disebut dengan wad'un am li mawdu'in lahu khas. Disebut dengan wad'un am karena yang dihadirkan oleh al-wadhi di dalam benaknya adalah makna umum. Cuman nanti lafat yang menunjuk kepada makna ini menunjuk kepada makna khusus, menunjuk kepada makna khusus. Nah, ini nanti disebut dengan wad'un am li mawdu'in lahu khas. Nah, ini yang akan dijelaskan sekarang ini yaitu pembagian wadh' kepada tiga bagian, yaitu wad'un am li mawdu'in lahu am, wad'un khas li mawdu'in lahu khas, dan wad'un am li mawdu'in lahu khas. Salisan ketiga, yang qasimu terbagi al-wad'u apa wadha' bi'tibarin akhara dengan sudut pandang yang lain ila salasati aksamin pada tiga bagian yuhtaju yang dibutuhkan fi bayaniha apa di dalam menjelaskan salah satu aksam ila tamhidin pada pengantar. Jadi wadha' terbagi pada tiga bagian, namun agar tiga bagian ini dapat dipahami, maka butuh penjelasan pengantar. Apa penjelasan pengantarnya? Fanaqulu, maka berkata kami, qad alimta, sungguh telah mengetahui kamu annal lafdha al-maudu'a, bahwa sesungguhnya apa lafad al-maudu'a yang diletakkan, tarotan terkadang yakunu ialah ada apa al-lafdhal maudu' wahidan ialah satu khoson khusus. Karojulin seperti lafadz rojul, dan ini disebut dengan wadha' syakhsi. Watarotan dan terkadang yakunu ada apa al-lafdzul maudhu' muta'addidan ialah banyak, aman umum, kawazni fa'ilun seperti wazan fa'ilun, dan ini disebut dengan wadha' nau'i. Masing-masing dari wadha' syakhsi dan wadha' nau'i ini sudah dijelaskan. Wal makna al maudu'u lahul lafzu kadzalika, dan adapun makna al maudu' yang diletakkan lahu terhadap al makna al lafzu apa lafat, kadzalika ialah seperti hal tersebut, itu seperti al lafzul maudu'. Fatarotan maka terkadang yakunu ada apa al makna al maudu' lahu khosan ialah khusus, ai juz'iyan artinya juz'i partikular, hanya mencakup kepada satu individu saja. Ini yang disebut dengan juz'i atau khas. Kawad'il a'lami seperti meletakkan nama-nama, kazaidin seperti lafaz Zaid, fa innahu maka sesungguhnya Zaid, la yasduku ialah tidak mencakup apa Zaid, illa ala zatin wahidatin, kecuali atas satu zat saja. Illa ala zatin wahidatin, kecuali atas satu individu saja. Kalau ingin perjelas, illa kecuali ala zatin atas individu wahidatin yang satu. Ini kalau ala makna pesantren ya. Watarotan dan terkadang yakunu ada apa al makna al mautu lahu aman ialah umum, ai kulian artinya universal. Yang maksudnya universal adalah makna itu mencakup kepada banyak individu. Ini yang disebut dengan am atau kulli. Kawad'in nakirati seperti meletakkan isim nakiroh, karojulin seperti lafat rojul. Fa innahu maka sesungguhnya rojul yasduku ialah mencakup apa rojul ala kulli rojulin atas semua rojul, atas semua orang yang disebut laki-laki. Jadi ketika
wadhi hendak meletakkan suatu lafat untuk menunjuk pada suatu makna, maka lafat dan makna ini harus dihadirkan oleh wadhi. Cuman yang lebih dulu hadir itu adalah al-makna. Kemudian setelah makna ini ada di benak wadhi, wadhi menghadirkan lafat untuk menunjuk kepada makna ini. Nah, makna yang dihadirkan oleh wadhi di dalam benaknya ini ada kalanya khas, artinya khas ini hanya mencakup kepada satu individu dan ada kalanya umum, artinya mencakup kepada banyak individu. Ini kemungkinannya hanya dua. Wa indahum dan ialah wa indahum dan ialah di sisi ulama wadha syai'un adapun sesuatu akharu yang lain yusamma yang dinamai apa syai'un akhar alatal wad'i pada alat wadha yang disebut dengan alat wadha atau perantara wadha. Wahia dan adapun alatul wadha ma adalah sesuatu yulahidhu yang memperhatikan hu terhadap ma al wadhi siapa al wadhi indal wad'i ketika meletakkan lafaz untuk menunjuk kepada suatu makna. Nah, ada yang disebut dengan alatul wadha. Apa itu alatul wadha? Alatul wadha itu adalah makna umum yang dihadirkan oleh wadhi sebagai perantara untuk menunjuk kepada makna khas yang ada di alam luar. Wadhi ingin meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada makna khas, makna khusus. Artinya makna khusus hanya mencakup kepada satu individu, hanya mencakup kepada satu individu. Namun individu yang hendak dicakup oleh lafaz ini banyak di alam luar, banyak di alam luar. Lafaz ini mencakup kepada makna khas di alam luar secara bergantian. Dan makna khas di alam luar ini banyak. Sehingga ketika al-wadhi ingin meletakkan suatu lafaz kepada makna khas ini tidak mungkin dihadirkan semuanya oleh wadhi di dalam benaknya. Wadhi untuk menghadirkan makna khas ini butuh kepada perantara. Perantaranya yaitu makna umum. Makna umum yang nanti makna umum ini mencakup kepada makna khas yang banyak ini. Nah, makna umum yang dihadirkan oleh al-wadhi di dalam benaknya ini disebut dengan alatul wadha atau perantara wadha. Ya, perantara perantara al-wadhi, perantara yang digunakan oleh al-wadhi untuk meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada makna khas. Makna khas yang banyak secara bergantian. Nah ini disebut dengan alatul wadha. Contohnya seperti apa? Ini biar jelas ya. Misalu asma'il isyarati, contohnya isim-isim isyarah. Fahiyya maka adapun asma'ul isyarah minal ma'arifi ialah sebagian di antara isim ma'rifah. Fala buddha maka harus antas tuko apa mencakup apa asma'ul isyarah ala muayyanin atas sesuatu yang tertentu. Artinya muayyan ini makna khusus. Makna ya muayyan ini sesuatu yang tertentu, artinya sesuatu yang khusus, individu tertentu saja. Individu khusus hanya satu individu. Fahada, maka adapun hada, masalan seumpamanya, maudhu'un ialah diletakkan lil mufradi untuk menunjuk kepada makna tunggal, al mudzakkari yang laki-laki, alladzi yang tusyiru yang menunjuk kamu ilaihi terhadap al mufrad al mudzakkar bi usbu'ika dengan telunjukmu. Kazaidin seperti Zaid, wal babi dan pintu, wal kitabi dan buku, wa nahwi dzalika dan seumpamanya hal tersebut yaitu Zaid bab kitab. Artinya huwa adapun hadza maudhu'un ialah diletakkan likulli juz'in terhadap masing-masing individu ya, terhadap masing-masing individu partikular muayyanin yang tertentu mintil kal juz'iyati dari individu-individu tersebut
allati yang la tanhasiru tidak terbatas apa allati ala sabilil badali atas jalan bergantian. Wal wadhi'u dan adapun al wadhi hinama ketika yuridu berkehendak siapa al wadhi ayyadha'a untuk meletakkan siapa al wadhi la budda harus ayyulahidha apa memperhatikan siapa al wadhi al lafdha terhadap lafad wal makna dan makna fi dhihnihi di dalam benak al wadhi qabla al wadhi sebelum meletakkan lafad untuk menunjuk kepada suatu makna. Fakaifa maka bagaimana tasawwara menggambarkan, membayangkan atau menghadirkan. Nah, ini tasawwur ini bisa kita terjemahkan tiga. Menggambarkan, membayangkan atau menghadirkan. Fakaifa maka bagaimana tasawwara menghadirkan siapa al-wadhi kullatil kal juz'iyati kepada semua individu-individu tersebut ghairil mahsurati yang tidak terbatas. Al jawabu adapun jawabannya la hadha ialah seperti ini. Jawabannya ini ya, jumlah ya. Khobar jumlah ini menjadi khobar di al jawab. La hadha memperhatikan siapa al wadi ha terhadap kulla tilkal juz'iyat atau tilkal juz'iyat. La hadha memperhatikan siapa al wadi ha terhadap tilkal juz'iyat ghairil mahsurah wa tasawwaraha dan menghadirkan siapa al-wadhiha terhadap tilkal juz'iyat ghairil mahsura bi amrin amin dengan perkara umum wa huwa dan adapun amrun am al-mufradu ialah al-mufrad yang tunggal al-mudzakkaru yang laki-laki al-musyaru ilaihi yang ditunjuk ilaihi terhadap al bi isyaratin hissiyatin dengan penunjukan hissiyatin yang bersifat fisik hissiyatin yang bersifat fisik. Misalnya, contohnya yang ada alatul wadoknya. Misalnya, al-wadi ingin meletakkan lafadz hada untuk menunjuk kepada makna khas atau sesuatu yang tertentu. Hada ini diletakkan untuk menunjuk kepada sesuatu yang khusus kepada atau individu tertentu hanya satu ala sadiril badal, cuman bergantian. Misalnya hada ini bisa menunjuk kepada Zaid, bisa menunjuk kepada pintu, hadzal bab, hadzal kitab, hadzal kolam dan sebagainya. Untuk menunjuk kepada makna khas atau juz'i ya, atau sesuatu yang individu, yang tertentu, yang parsial, yang partikular. Ala sabilil badal, secara bergantian. Nah, karena hadza ini ingin diletakkan untuk menunjuk kepada individu tertentu dan individu tertentunya ini di alam luar ini banyak, banyak. Maka tidak mungkin makna semua individu ini dihadirkan oleh wadhi secara keseluruhan di dalam benaknya. Nah, karena tidak mungkin, maka wadhi butuh kepada wasithah, kepada perantara yang mana perantara ini bisa menghimpun, bisa mencakup kepada semua individu-individu yang banyak ini. Nah, individu yang banyak ini, ini ya, bukan ya. Individu yang banyak ini butuh kepada amrun am, perkara yang umum yang bisa mencakup kepada semuanya. Dan amrun am ini disebut dengan alatul wada. Disebut dengan alatul wada atau disebut dengan wasithah atau disebut juga dengan mir'ah ya. Nanti itu ada yang menyebut dengan mir'ah. Nah, ini yang nantinya ya, kalau di dalam hadza amrun amnya adalah al-mufradul mudzakkarul musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah. Nah, al-mufradul mudzakkar al-musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah ini disebut dengan alatul wada atau disebut dengan amrun am. Disebut sebagai perantara yang mencakup kepada banyak individu yang ditunjuk oleh lafadz hadza. Fahuna maka di sini al-maudu'u adapun al-maudu sesuatu yang diletakkan huwa al-maudu lafdhu hadza ia lafadz hadza
Wal makna al maudu'u lahu dan adapun makna al maudu'u lahu huwa al makna al maudu'u lahu al juz'iyyu ialah individu al muayyanu yang tertentu min juz'iyatil maknal amih dari individu makna yang umum. Wa amma dzalikal mafhumul amu dan adapun makna yang umum tersebut yaitu al-mufradul mudzakkarul musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah fahuwa maka adapun dzalikal mafhumul am alatun ialah alat wa adatun dan adat ya alat juga lil wad'i untuk wadha untuk meletakkan lafaz hada kepada juz'in muayyan min juz'iyatil maknal am istamalaha yang menggunakan ha terhadap adatun lil wada al wadu siapa al wadi kawasilatin sebagai perantara ditawasuli untuk sampai ila wad'i lafzi hada untuk meletakkan lafaz hada likulli tulkal juz'iyati terhadap masing-masing individu-individu tersebut walaisa dan tidak ada huwa ini walaisa dan tidak ada huwa zalikal mafhumul am al maudu'a lahul lafzu ialah makna al maudu' lahu ialah makna yang diletakkan lahu terhadap al lafzu apa lafal. Jadi al mufradul mudzakkar musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah bukan makna dari lafaz hadza. Cuman ini sebagai perantara saja, sebagai alatul wada, sebagai adatul wada atau sebagai mirat agar nanti lafadz hadza ini bisa menunjuk kepada individu-individu yang ada di alam luar. Ini ya. Jadi al-mufradul mudzakkar musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah ini bukan makna dari lafadz hadza, tapi ini sebagai perantara saja. Nah, ini. Fa'indana maka ialah di sisi kita lafdzun maudu'un, adapun lafadz maudhu, lafadz yang diletakkan, yaitu lafadz hadza, wa maknan maudhu lahu dan makna maudhu lahu, yaitu al-juz'i al-muayyan, al-juz'i al-muayyan, wa adatu wad'in dan alat wada', ya, alat wada', instrumen wada'. Apa itu? Yaitu amrun am. Wa huwa al-mufradul mudzakkar al-musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah. Fa idza ulima maka ketika diketahui hadza apa ini fanaqulu maka berkata kami yang qasimu terbagi al-wad'u apa wada' bi'tibaril mawdu'i lahu dengan sudut pandang maudhu' lahu atau al-makna al-maudhu' lahu au alatus istihdari ini jar ya au alat istihdari atau alat menghadirkan al-maudhu' lahu ila salasati aksamin pada 3 bagian. Jadi wada' berdasarkan al-makna al-maudhu' lahu atau berdasarkan alat istihdarihi, alat untuk menghadirkan al-makna al-maudhu' lahu ini terbagi menjadi 3. Pertama, wad'un amun di maudhu'in lahu khas. Wad'un am di maudhu' lahu khas. Misaluhu adapun contohnya wad'un am di maudhu'in lahu khas ma adalah sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma min asma'il isyarati dari isim-isim isyarah. Bahuna maka di sini al wad'u adapun wad'u amun ialah umum. Kenapa disebut dengan wad'un am? Lianna alatal wad'i karena sesungguhnya apa alat wad'a mafhumun amun adalah makna umum. Artinya yang dihadirkan oleh al-wadhi adalah makna umumnya. Yaitu kalau di dalam contoh hadza adalah al-mufradul mudzakkarul musyaru ilaihi bi isyaratin hissiyah. Wal maudhu' lahu khasun dan adapun maudhu' lahunya atau al-makna al-maudhu' lahu khasun adalah khusus atau partikular, parsial, individu tertentu. Karena itu ini disebut dengan limaudhu'in lahu khas. Wad'un am, kenapa disebut dengan wad'un am? Karena yang dihadirkan adalah mafhumun am. Yang dihadirkan oleh al-wadhi di dalam benaknya adalah mafhumun am. Kenapa disebut dengan
maudhu lahu khas. Karena makna yang ditunjuk oleh lafaz hadza adalah makna khas. Artinya makna yang hanya menunjuk kepada satu individu saja. Di annal wada, karena sesungguhnya apa wada, karena ialah ada apa wada, likulli juz'iyin, ialah kepada setiap individu yang parsial, yang partikular, min juz'iyatil musyari ilaihi, dari individu-individu partikular yang ditunjuk ilaihi terhadap al, ilaihi terhadap al. Ya. Hal ini menjadi isim mausul ya. Ini penjelasannya ada di ini, ada di ilmu nahwu. Misalun akharu, adapun contoh yang lain wad'ud dhamairi ialah meletakkan isim-isim dhamir ke ana seperti lafaz ana. Contoh yang lain dari wad'un am li maudhu'in la khas ini adalah isim dhamir. Fahadzal lafzu, maka adapun lafaz ini yaitu ana maudhu'un ialah diletakkan likulli fardin terhadap setiap individu wa juz'iyyin dan individu parsial partikular min juz'iyatil mufradil mutakallimi dari individu-individu partikular al mufradi yang tunggal al mutakallimi yang berbicara. Kazaidin seperti Zaid wa Amrin dan Amar wa Hindun dan Hindun. Wa qadistahdara, dan sungguh telah menghadirkan al-wadi'u, siapa al-wadi' tilkal juz'iyati terhadap individu-individu partikular tersebut, allati yang la tanhasiru tidak terbatas apa allati bimafhumin amin dengan makna umum. Huwa adapun mafhumun am al mufradul mutakallimu ialah yang tunggal, al mutakallimu yang berbicara. Fahuwa, maka adapun al mufradul mutakallim alatul wada'i ialah disebut dengan alatul wada'. Contoh dari wad'un amli maudhu'in lahu khas adalah ana, isim dhamir ana. Ana ini kan diletakkan untuk menunjuk kepada seseorang, untuk menunjuk kepada satu orang yang berbicara, yang berbicara. Nah, satu orang yang berbicara di alam luar ini banyak, banyak ini. Dan itu tidak mungkin semuanya dihadirkan oleh al-wadhi. Ketika al-wadhi ingin meletakkan lafaz ana untuk menunjuk kepada satu orang yang berbicara. Nah, satu orang yang berbicara tidak mungkin semuanya dihadirkan karena individunya banyak di alam luar. Maka wadhi butuh kepada wasitoh, kepada perantara. Apa wasitohnya? Yaitu makna umum yang bisa mencakup kepada semua individu ini, kepada individu yang banyak ini. Apa mafhum amnya? Yaitu al-mufradul mutakallim, satu orang tunggal yang berbicara. Nah, ini yang dihadirkan oleh mutakallim di dalam benaknya ketika ingin meletakkan lafaz ana untuk menunjuk kepada satu orang yang berbicara. Satu orang yang berbicara. Yang kedua, wad'un khasun li maudhu'in lahu khas. Ini mudah ini. Disebut dengan wad'un khasun li maudhu'in lahu khasin. Li maudhu'in lahu khasin. Ini. Wad'un amun li maudhu'in lahu khasin. Wad wad'un khasun, wad'un khasun li maudhu'in lahu khasin. Misalu, adapun contohnya wad'un khasun li maudhu'in lahu khas, al-a'lamu ialah nama. Kazaidin seperti lafaz Zaid, kazaidin seperti Zaid, fa innal maudhu'a lahu, karena sesungguhnya apa makna al-maudhu' lahu, huwa al-maudhu' lahu syakhsun adalah individu muayyanun yang tertentu atau personal yang tertentu. Wa qad tasawwarahu, dan sungguh telah menghadirkan hu terhadap syakhsun muayyan, al-wadhi'u siapa al-wadhi' bi khususihi dengan kekhususannya syakhsun muayyan, la biwasitati syai'in akhara, bukan dengan perantara sesuatu yang lain. Wad'un khas ini, wad'un khas li maudhu'in lahu khas, yaitu ketika wadhi ingin meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada makna khusus, dan makna khusus ini dihadirkan oleh wadhi di dalam benaknya tanpa perantara apapun. Nah, ini disebut dengan wad'un khas li maudhu'in lahu khas. Contohnya seperti misalnya ketika kita ketika ingin menamai seorang anak dengan nama Zaid.
Maka makna dari ana ini kita hadirkan di pikiran, di benak kita. Lalu kemudian kita menghadirkan lafadz zaid untuk menunjuk kepada makna dari ana ini. Berarti yang dihadirkan maknanya oleh al-wadhi, oleh kita misalnya ya, oleh kita adalah syakhsun muayyan. Dan itu dihadirkan bikhususihi di dalam benak kita. Nah, ini disebut dengan wad'un khas li mawdu'in lahu khas. Yang ketiga, wad'un amun li mawdu'in lahu am. Wad'un amun li mawdu'in lahu am. Misalu adapun contohnya wad'un am li mawdu'in lahu am, wad'un nakirati ialah meletakkan isim nakirah. Karajulin seperti lafadz rajul li mutlaqidz dzakaril balighi terhadap apapun laki-laki yang sudah dewasa. Fal wad'u maka adapun wada'nya amun ialah umum. Wada'nya disebut dengan wada'am. Kenapa? Li umumil makna al maudu' lahu karena umumnya atau karena universalnya makna al maudu' lahu. Fa innahu maka sesungguhnya mutlaquz zakaril baligh kulliyun ialah universal yasduku yang mencakup apa mutlaquz zakaril baligh ala kathirina atas banyak orang biibaratin ukhra ini lanjutan ya. Wad'un am li maudu'in lahu am ini yaitu ketika al-wadhi ingin meletakkan suatu lafaz, misalnya rajul, untuk menunjuk kepada makna umum, yaitu az-zakarul baligh. Nah, az-zakarul baligh ini dihadirkan oleh al-wadhi di dalam benaknya secara umum, dihadirkan keumumannya di dalam benaknya al-wadhi. Karena itu ini disebut dengan wad'un am. Di maudhu lahu am, ya karena memang lafadz ini menunjuk kepada makna umum itu. Nah, makna umum artinya makna umum adalah mencakup kepada banyak individu. Bi'ibaratin ukhra dengan ungkapan yang lain innal wad'a sesungguhnya apa wad'a imma ayyakuna ada kalanya ialah ada apa al wad'a khasan ialah khusus aw aman atau umum. Kapan disebut dengan khas? Fayakunu maka ada apa al wadha khasan ialah khusus. Idza kana ketika ada al maudhu lahu apa al makna al maudhu lahu amron khasan ialah perkara yang khusus, perkara yang individual. Individu itu maksudnya yang juz'i, yang partikular. Ya. Mutasawwaran yang dihadirkan, yang digambarkan, yang dibayangkan fil akli di dalam akal, di dalam benak bikhususihi dengan kekhususannya amron khasan ya. Atau bikhususihi dengan kekhususannya al maudhu lahu bisa juga kama fi wabni zaidin seperti di dalam meletakkan lafadz zaid fa innahu maka sesungguhnya zaid maudhu'un ialah diletakkan li syakhsin muayyanin untuk menunjuk kepada individu muayyanin yang tertentu. Wal wadhi'u dan adapun al wadhi istahdhara ialah menghadirkan siapa al wadhi lafz zaidin terhadap lafaz zaid. Wastahdhara dan menghadirkan siapa al wadhi zatan musyakhkhasatan. Kurang ini ya. Wastahdhara dan menghadirkan siapa al wadhi zatan kepada individu musyakhkhasatan yang personal ya. Musyakhkhasatan yang personal bisifatin muayyanatin dengan sifat-sifat yang tertentu. Musyakhoso ini yang memiliki personalitas dengan sifat-sifat tertentu. Itu yang dimaksud dengan musyakhoso. Summa sama kemudian menamai siapa al-wadi wa dan meletakkan siapa al-wadi. Ini disebut dengan wad'un khas li mawdu'in lahu khas. Wa yakunu dan ada apa al-wadha aman ialah umum fi halataini di dalam dua keadaan. Idza kana al-mawdu' lahu amron aman ketika ada al-mawdu' lahu apa al-makna al-mawdu' lahu amron ialah perkara aman yang umum mutasawwaran yang dibayangkan, yang digambarkan, yang dihadirkan fil aqli di dalam benak, di dalam akal biumumihi dengan keumumannya al-mawdu' lahu ya atau amron am
Kama fi wad'i rajulin, seperti di dalam meletakkan lafaz rajul lidzakaril balighi, untuk menunjuk kepada makna az-zakaril baligh, laki-laki yang dewasa. Ini yang pertama. Ini disebut dengan wad'un am li maudhu'in lahu am. Wa idza kana, dan ketika ada al maudhu' lahu, apa al makna al maudhu' lahu, umuran khasatan, ialah perkara-perkara yang khusus. Artinya perkara-perkara yang partikular, yang parsial, mutasawwaratan, yang digambarkan, yang dibayangkan, yang dihadirkan, fil akli, di dalam akal, di dalam benak, bimafhumin amin, dengan perantara makna yang umum. Ya jema'uha, yang menghimpun apa mafhumun am, ha terhadap umuran khasah, ha terhadap umuran khasah. Kama fi wad'i hadza, sebagaimana di dalam meletakkan lafat hadza, wa ana, dan lafat ana, wa ana dan lafat ana. Ini bi umumihi, dengan keumumannya, amron am, ya. Bi khususihi, dengan kekhususannya, amron khos. Ini marji'ud dhamirnya ke sana, ya. Jadi wadha itu bi'tibaril makna al maudhu' lahu au alat istihdarihi, ini terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan wad'un khas li maudhu'in lahu khas. Yang kedua disebut dengan wad'un am li maudhu'in lahu khas. Dan yang ketiga disebut dengan wad'un am li maudhu'in lahu am. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.